Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kalau nyusun RPP itu sekedar tugas rutin aja? Nah, hari ini kita bakal ubah cara pandang itu. Kita akan lihat gimana caranya membangun pelajaran yang nggak cuma ngajar, tapi juga benar-benar menginspirasi. Yuk kita mulai. Ini dia nih pertanyaan sejuta umat buat para guru, ya kan? Gimana caranya kita menciptakan pengalaman belajar yang nempel di kepala, yang lebih dari sekedar informasi buat dihafal pas ujian? Tantangannya memang ada, tapi solusinya sebenarnya ada di depan mata kita. Dan inilah dia, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Eits, jangan langsung bayangin ini sebagai dokumen administrasi yang kaku ya. Coba deh, anggap ini sebagai blueprint. Sebuah cetak biru, rencana terstruktur yang kasih kita kekuatan buat merancang pengalaman belajar yang dinamis dan fokusnya ke siswa. Oke, jadi di pembahasan kali ini, kita akan jadi semacam arsitek. Kita akan melakukan perjalanan, langkah demi langkah, layaknya seorang pembangun. Kita akan pakai template RPP ini untuk membangun sebuah pelajaran yang kokoh, dari pondasi sampai atapnya, biar setiap elemennya punya tujuan yang jelas. Setiap proyek bangunan yang hebat itu kan pasti dimulai dari pemahaman mendalam soal lokasi dan materialnya, bener nggak? Nah, dalam mengajar, lokasi dan material kita itu ya para siswa. Jadi langkah pertama yang paling fundamental adalah benar-benar paham siapa yang akan kita ajar. Pondasi kita ini dibangun di atas 3 pilar utama. Jadi sebelum kita mikirin mau bikin aktivitas seru apa, kita perlu identifikasi dulu 3 hal ini. Kesiapan siswa kita gimana, profil lulusan seperti apa yang mau kita tuju, dan nilai-nilai inti apa yang mau kita tanamkan. Ini dasarnya banget. Yuk, kita lihat lebih dekat dimensi profil lulusan atau DPL. Ini tuh soal tujuan akhir kita. Dari 8 kompetensi yang ada, kita pilih nih beberapa yang jadi fokus utama pelajaran kita. Mungkin kita mau ngasah penalaran kritis, atau lebih fokus ke kolaborasi. Nah, dengan memilih DPL di awal, semua aktivitas yang kita rancang nanti jadi punya tujuan yang jelas dan terukur. Selanjutnya adalah panca cinta. Ini bukan sekedar daftar nilai ya, tapi ini adalah nilai-nilai fundamental yang kita jahit ke dalam materi pelajaran. Contohnya nih, pas kita lagi belajar soal ekosistem, kita nggak cuma ngomongin sainsnya aja, tapi kita juga bisa menanamkan cinta lingkungan. Nilai-nilai ini yang bikin pelajaran jadi punya makna yang lebih dalam. Oke, pondasi kita udah kokoh, sekarang saatnya kita masuk ke fase desain. Disinilah kita mulai jadi arsitek beneran, kita merancang arsitektur dari pengalaman belajar itu sendiri. Ini semua tentang memilih model dan alat yang paling efektif buat mencapai tujuan yang udah kita tetapkan tadi. Lihat ya perbedaannya, kontras banget kan? Di satu sisi ada model tradisional, guru yang ngomong terus di depan, siswanya dengerin aja, pasif. Di sisi lain ada pembelajaran kooperatif. Di sini siswalah bintangnya. Mereka aktif, mereka kerja bareng, mereka pecahin masalah sama-sama. Nah, RPP ini mendorong kita buat pindah ke model yang kedua ini. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran kooperatif itu? Kata kuncinya cuma satu, terstruktur. Ini penting banget. Ini bukan sekedar, oke anak-anak, kerja kelompok ya. Bukan. Ini adalah pendekatan yang dirancang secara sistematis, di mana setiap anggota tim punya tanggung jawab untuk kesuksesan bersama. Tujuannya, biar semua orang bisa belajar secara maksimal. Tentu aja, model ini butuh lingkungan yang mendukung. Nah, RPP ini ngebantu kita buat nyiapin itu semua. Mulai dari nentuin tujuan yang jelas, menciptakan budaya kelas yang asik buat kolaborasi, sampai ngatur ruang kelas yang fleksibel biar gampang buat kerja kelompok. Plus, kita juga bisa manfaatin teknologi digital buat bantu siswa riset dan presentasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Inilah saatnya cetak biru kita jadi nyata. Mari kita lihat gimana sih sebuah pelajaran kooperatif itu berjalan melalui 3 fase utamanya. Pembukaan, kegiatan inti, dan penutupan. Setiap pelajaran yang bagus itu dimulai dengan pembukaan yang kuat. Kegiatan awal ini bukan cuma buat absen loh, tujuannya itu untuk menciptakan suasana yang positif, nyambungin materi dengan pengetahuan siswa sebelumnya, dan yang paling penting, menyalakan rasa ingin tahu mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin penasaran. Ini dia nih, jantungnya model pembelajaran kooperatif. Prosesnya ada 3 langkah yang jelas banget. Pertama, guru kasih informasi dasarnya dulu. Kedua, siswa bekerja dalam tim untuk menerapkan info itu, menggali lebih dalam. Dan ketiga, setiap tim merefleksikan dan nge-share apa yang udah mereka pelajari ke seluruh kelas. Ini adalah siklus belajar yang sangat aktif. Penutupan itu sama pentingnya loh dengan pembukaan. Fase ini tugasnya buat mengunci pembelajaran. Kita tarik kesimpulan bareng-bareng, refleksi, dan pakai alat simpel kayak exit ticket.
Ini ngasih kita gambaran cepat tentang apa yang udah dipahami siswa dan apa yang perlu kita perkuat di pertemuan berikutnya. Proyek pembangunan kita hampir selesai. Langkah terakhir apa? Tentu saja, inspeksi akhir. Dalam pendidikan, ini artinya penilaian. Gimana kita tahu kalau apa yang kita bangun itu beneran berhasil? Gimana cara kita mengukur dampaknya pada pembelajaran siswa? RPP yang baik itu mencakup penilaian di 3 titik waktu. Sebelum pelajaran dimulai, buat tahu posisi awal siswa. Selama proses berjalan, untuk kasih umpan balik dan penyesuaian. Dan setelah pelajaran selesai, untuk mengukur pencapaian akhir. Jadi ini menciptakan sebuah siklus umpan balik yang terus-menerus. Dan kita punya berbagai alat untuk setiap jenis asesmen, mulai dari pretest sederhana di awal, observasi selama kerja kelompok, sampai penilaian proyek atau portofolio di akhir. Poin kuncinya adalah memilih alat yang tepat untuk mengukur tujuan yang sudah kita tetapkan di awal. Kutipan ini benar-benar ngerangkum seluruh filosofi di balik RPP pembelajaran kooperatif. Peran kita sebagai pendidik itu adalah arsitek pengalaman belajar. Kita nggak cuma transfer informasi, tapi kita merancang sebuah perjalanan penemuan bagi siswa-siswa kita. Jadi, setelah melihat cetak biru ini, pertanyaannya untuk Anda adalah, apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Coba deh pikirin satu elemen kecil dari pembelajaran kooperatif yang bisa Anda terapkan besok. Mungkin sebuah exit ticket atau diskusi kelompok singkat. Perjalanan membangun pelajaran yang luar biasa itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Selamat mencoba.